Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Aufa Maulida Training Room di pelatihan asesmen nasional sebagai upaya peningkatan kompetensi peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelatihan kita di hari ketiga. Jika kemarin kita sudah belajar terkait dengan asesmen nasional, kemudian teknis pelaksanaannya, nah pada hari ini kita akan lebih fokus kepada asesmen kompetensi minimum seperti itu. Nah, untuk teknisnya kemarin sudah dibicarakan bahwa dia ada 2 hari pertemuan, ada literasi membaca dan juga ada numerasi bergantung pada tingkat pendidikannya SD, SMP atau SMA dan sederajatnya ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas AKM. Jadi AKM di sini sudah dari hari pertama ya kita tahu bahwa ada dibagi dua. Jadi literasi membaca dan numerasi. Nah, kita akan fokus ke dua-duanya nanti pada hari ini. Jadi literasi membaca itu seperti apa, numerasi seperti apa. Jadi Bapak Ibu juga ada gambaran soal-soal yang akan keluar di AKM. Walaupun pasti ketika kita melakukan AKM, melaksanakan AKM, pasti soalnya berbeda. Bahkan dalam satu ruangan beda komputer itu sudah beda soal ya. Jadi memang soalnya itu dari Kemendikbud itu banknya banyak, kemudian diacak sesuai dengan yang dia dapatkan pada hari itu ya. Jadi setiap anak pasti berbeda soal. Baik, kita untuk ke level pembelajarannya ya. Jadi di sini ada level pembelajaran, ada 6 level. Kemudian hati-hati di sini levelnya walaupun ada 6, nanti untuk numerasi itu cukup 4 saja, yaitu di level kelas 2, kelas 4, 6 dan 8, 10 ya. Jadi ada, saya tadi menyebut 4 atau 5 ya Bapak. Jadi untuk numerasi itu ada 5 level yang ada di kelas genap. Kemudian kalau untuk literasi itu semuanya ada di 6 level ini. Jadi ada di kelas 1 dan 2 itu level 1, kemudian level 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini jumlah soalnya ini tertera ya. Jadi ada 90, 90 dan 100 berapa sekian ya, ini ada soal-soalnya. Nanti pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau nge-share contohnya saja. Besok kita akan bermain gimana sih cara latihan soal AKM seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung melaksanakannya, anak peserta didik juga bisa melaksanakannya ya. Jadi kita langsung saja ke asesmen literasi membaca. Apa yang dimaksud dengan asesmen literasi membaca ya? Sebelum ke literasi membaca terlebih dahulu, literasi itu ada 2, baca dan tulis. Nah, literasi baca dan tulis itu merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, ini pengertiannya ya Bapak Ibu, panjang. Intinya apa? Tidak hanya baca tulis saja, tetapi apa yang dibaca, apa yang ditulis itu bisa dipahami sehingga bisa untuk menganalisis dan akhirnya bisa mensintesis di luar selain bacaan itu ya, seperti itu. Itulah literasi baca. Kemudian kita akan fokus ke membaca, jadi tidak ada literasi menulis dalam soal AKM ya. Kalau menulis itu kan praktik ya, kalau di sini hanya membaca saja. Tetapi membacanya ini perhatikan ya Bapak Ibu, tidak hanya mengukur topik atau konten saja, tetapi kontennya di sini tidak hanya satu, tetapi semua konten. Kemudian konten-konten ini ada pada beberapa tingkat proses kognitif dan berbagai konteks. Jadi tidak hanya satu, tetapi semuanya sudah dirangkum seperti itu. Nanti kita akan belajar untuk konten, tingkat proses, dan kognitif seperti apa. Kita langsung aja ke bagian konten untuk literasi membaca ya. Jadi konten di sini yang dimaksud adalah untuk menunjukkan jenis teksnya. Jadi konten membaca di sini nanti untuk soal AKM itu ada 2 teks. Yang pertama teks informasi, yang kedua teks fiksi seperti itu. Nah, teks informasi ini nanti soal-soalnya itu tujuannya diberikan fakta data ya. Jadi di soalnya nanti ada fakta, ada data, ada informasi. Kemudian siswa disuruh mengembangkan ya wawasannya dari situ. Jadi tidak hanya apa yang ada di soal, bahkan bisa aja sesuatu yang di luar soal itu malah masuk ke soalnya. Ya nanti kita lihat aja untuk contoh soalnya saya berikan satu nanti di akhir. Kemudian ada teks fiksi.
Kalau fiksi ini jelas ya, dia adalah untuk mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Ini nanti lebih sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu, ini mungkin mirip kayak bahasa Indonesia kali ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya ya 80% ada bahasa Indonesia yang kita memang memahami, membaca, memang ini hanya membaca ya Bapak Ibu. Tapi harus mengetahui aja. Kadang-kadang dari membaca itu nanti dihubungkan dengan yang numerasi juga bisa. Untuk yang tingkat proses kognitif itu ada 3 ya. Jadi ini setelah kita bisa mengetahui kontennya, ada teks fiksi sama itu informasi. Nah, nanti di sini siswa, peserta didik atau warga sekolah yang melaksanakan AKM diminta untuk bisa menemukan informasi dari teks-teks tadi, gitu ya. Bisa mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana yang sudah ada di soal. Nah, setelah bisa menemukan informasi, juga diharapkan bisa menginterpretasikan dan mengintegrasikan antar komponen ya, jadi antar konten seperti itu. Setelah itu barulah bisa mengevaluasi dan merefleksi dari teks tersebut. Apakah ketiganya ini pasti ada dalam satu soal? Belum tentu ya Bapak Ibu. Jadi bisa saja satu bacaan itu hanya menemukan informasi, atau bisa saja hanya evaluasi, atau bahkan ketiga-tiganya juga muncul. Jadi bergantung dengan soalnya seperti itu. Nah, kemudian ke konteksnya ya. Tadi kan konten, tingkat kognitif, kemudian yang ketiga konteks. Konteks di sini ada 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau personal itu berarti ke diri sendiri, sosial budaya ya terhadap masyarakat terutama ya, kemudian kalau saintifik terhadap fakta ilmiah. Ini konteks yang akan ada di teks-teks yang keluar di soal AKM. Seperti itu. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya, level literasi membaca itu ada 6. Jadi di semua tingkat itu ada level literasi. Loh, kok ada levelnya di kelas 1, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8 kayak gitu ya. Padahal AKM kan hanya dilaksanakan di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 seperti itu ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Jadi AKM di sini memang hanya dilaksanakan pada tingkat 5, 8 dan 11. Namun diharapkan AKM itu kan nanti tujuannya untuk asesmen nasional dan mutu pendidikan. Jadi memang semuanya berproses. Tidak tiba-tiba kelas 5 sudah bisa meliterasikan ya. Yang 1, 2, 3, 4 ditinggal seperti itu ya. Jangan ya. Jadi memang nanti Bapak Ibu guru diharapkan dituntut dari sejak dini kelas 1, 2, 3, 4 hingga 5 misalkan pada level pertama AKM ya, tingkat pertama yang melaksanakan AKM itu di situ sudah mencakup ke semuanya. Jadi pada kelas 1 itu sudah mulai belajar literasi, kelas 2 juga udah belajar literasi, nanti di kelas 5 dievaluasi melalui AKM ini. Nah, kelas 5 sudah dievaluasi, ternyata misalkan sepertinya ada literasi yang kurang di sekolah ini, seperti itu ya. Nanti kan kalau AKM bukan per individu ya, tapi per sekolah. Berarti nanti di kelas 6 bisa diperbaiki lagi ya, bahwa ada yang kurang di bagian misalkan kelas 4 literasi bagian ini seperti itu. Maka kelas 6 mungkin bisa ditambahkan sedikit ya, sambil menambahkan literasi membaca pada tingkat selanjutnya. Kemudian 6, 7 ditambahin lagi. Nah, 8 melaksanakan lagi, kemudian di sini 9 dan 10 kok berbarengan levelnya seperti itu. Nah, ketika sudah melaksanakan di kelas 8, 9 dan 10-nya nanti kan misalkan pindah sekolah bagaimana? Kan kalau kelas 9 di SMP, kelas 10 di SMA seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini maksudnya ending tujuan akhirnya itu kan ingin meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya pada tingkat satuan tetapi juga tingkat pendidikan di kabupaten kota, provinsi ataupun di Indonesia. Jadinya literasi membaca ataupun numerasi dari AKM ini diharapkan nanti bisa berkembang untuk kesemuanya sehingga pendidikan di Indonesia merata. Jadi kalau misalkan kelas 9 tingkatnya level pembelajarannya ini ada di kota A, dia pindah di kota lain, ya tetap sama ya ketika naik tingkat.
Jadi tidak ada kesenjangan antara mutu pendidikan di satu tempat dan tempat lain ketika level pembelajaran ini sudah tercapai. Tapi ya mungkin pelan-pelan ya Bapak Ibu, jadi nggak bisa langsung seperti itu karena memang AKM baru diuji cobakan untuk tahun ini dan tesnya juga belum mulai ya. Nanti hasilnya kan mulai tahun depan. Oke, kita langsung ke literasi teks informasi ya. Jadi di sini nanti tulisannya terlalu banyak dan kecil, tenang saja, PPT-nya akan saya bagikan. Oh ya, jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung boleh lewat via Instagram. Instagram juga boleh ya Bapak Ibu, Telegram terutama, kemudian di komen bawah juga boleh. Oke, untuk di sini, nah ini tulisannya nggak akan saya baca semuanya, karena ini banyak sekali seperti itu. Nanti Bapak Ibu dari PowerPoint-nya bisa dilihat ya. Bapak Ibu ada atau mengajar di kelas berapa sekarang, atau misalkan Bapak Ibu adalah mahasiswa ya, besok kira-kira akan mengajar di tingkat mana, SD, SMP atau SMA, silahkan lebih rincinya nanti dilihat ya. Misalkan saya guru kelas 1, nah berarti ini saya melihat literasi teks informasi pada tahap yang ini nih, pada level 1-nya. Saya akan membaca yang ini, untuk yang kedepannya mungkin kita skip aja ya. Jadi untuk menemukan informasi tadi ada mengakses dan mencari informasi. Nah, menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini ada 6 soal. Kemudian memahami, itu nanti ada teks secara literal dan juga menyusun inferensi. Nanti mungkin Bapak Ibu lebih mengerti ya, karena sesuai dengan jenjangnya. Kalau saya kan jenjang SMA, jadi mungkin kalau untuk SD tidak terlalu familiar seperti itu. Dibandingkan Bapak Ibu yang telah mengampu di SD mungkin sudah bertahun-tahun seperti itu, akan lebih familiar ya. Nah ini jumlah soal itu apa sih? Tadi kan ada ya di depan, saya perlihatkan lagi ya. Kita kembali lagi. Nah ini kan, ini numerasi ada 31 soal, teks fiksi 21 soal, 2 informasi ada 29 soal. Nah itu ya soal-soalnya, angkanya. Kemudian ini nanti tinggal dilihat lagi kira-kira mau mempersiapkan untuk AKM kelas 5. Nah di kelas 1-nya sudah diberitahu anak-anak, oh nanti kira-kira untuk assessment kompetensi minimum dan juga kurikulum Bapak Ibu ya, siswa itu harus bisa menemukan informasi tersurat, misalkan kayak gitu. Berarti dari kelas 1 sudah diajarkan ya cara menemukan informasi tersurat. Seperti mungkin ada di kurikulum atau silabus kelas waktu SD ya, kelas 1 gitu ya. Nah nanti dilihat saja apakah ini sinkron dengan silabusnya. Kalau sinkron alhamdulillah gitu ya, jadi bisa langsung dimasukkan. Kemudian kalau kurang mungkin bisa disisipkan seperti itu. Nah ini sebenarnya masih secara garis besar menemukan informasi tersurat. Contohnya yang ini ya, ini kan secara garis besar siswa ketika mungkin besok sudah naik tingkat di masyarakat atau apapun gitu ya, ketika dia membaca maka ya informasi tersurat ini yang menjadi pertama ya. Misalkan dia baca koran gitu kan, nah ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang untuk AKM ini tidak hanya ketika di sekolah, ketika kognitif saja secara konten, tetapi kalau bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah hidup siswa ke depannya. Tujuan akhirnya seperti itu sih. Oke, gitulah ya Bapak Ibu. Ini banyak banget ya. Jadi saya tidak akan baca satu persatu. Nanti silahkan Bapak Ibu cermati masing-masing ya. Dari level 1, level 2, level 3, ini ya level 4, level 5 dan seterusnya. Level 6 ya. Nah, sedikit memperlihatkan, jadi di sini di level 5, kelas 9 dan 10 ya. Ini ada bagian yang kok nggak ada angka soalnya. Nah, contohnya yang ini ya. Menilai kesesuaian di bawah ya Bapak Ibu. C bagian 2 yang ketiga. Menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lain. Ini kok nggak ada jumlah soalnya? Apa memang tidak ada soalnya atau bagaimana? Nah, jika Bapak Ibu menemukan seperti ini dalam dalam sini ya gitu ya, itu artinya bukan berarti dia tidak ada soalnya, tetapi biasanya dia mendukung ke soal-soal yang lain. Misalkan
warna tata letak grafik ini nanti dihubungkan dengan yang menilai efektivitas format penyajian data seperti itu. Jadi bisa digabungkan ke soal-soal yang lain. Tetapi itu juga menyangkut teks informasi di level 5 ini. Di level 6 juga sepertinya ada yang tidak ada tulisannya. Jadi yang ini juga sama ya. Kayak yang nomor 3, merefleksikan isi wacana. Nah, merefleksi asumsi ideologi dan nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi. Jadi ini nanti bisa digabungkan dengan yang lainnya ya, misalkan mau digabungkan dengan ide pokok. Jadi ada suatu bacaan, selain melihat ide pokoknya juga bisa melihat asumsi ideologinya seperti itu. Jadi bisa digabung dengan yang lain. Oke, itu tadi beberapanya ya. Nanti silakan Bapak Ibu perhatikan, dibaca lebih rincinya karena ya kalau saya mengajarkan SMP sepertinya tidak kapasitas saya ya untuk mengajarkan tingkat misalkan SD atau SMP karena jatuhnya nanti miskonsepsi ya karena saya mengajar di SMA seperti itu. Contohnya seperti apa? Ini saya mengambil di level 1 kelas 1 dan 2 ya SD. Merawat bumi, ada gambar nih ya Bapak Ibu. Gambar 1 ini aku bumi tempat kalian tinggal dan bermain dengan ceria. Gambar 2, tetapi ada beberapa kegiatan manusia yang membuatku sakit. Nah, gambar 3-nya, untunglah ada anak-anak baik yang mau menolongku. Mereka inilah para penolongku. Kemudian gambar 4, terima kasih sudah merawatku teman-teman. Nah, ini pertanyaannya, makhluk apa saja yang hidup di bumi? Saya ya, hewan, gedung, manusia. Ini kalau dilihat dari sini bentuknya adalah pilihan ganda ya, jadi hanya memilih satu. Tapi memilih satunya ini, walaupun sebenarnya kita tahu ya bahwa di bumi itu ada hewan dan manusia ya untuk yang makhluk hidup, tetapi berdasarkan cerita ini kita tahu bahwa yang ada di sini adalah manusia. Jadi nanti jawabannya adalah manusia seperti itu. Nah, di gambar ataupun di kata-katanya tidak tersirat kan bahwa di sini ada beberapa manusia sakit yang kegiatan manusia membuatku sakit. Nah, tapi ini ada anak-anak baik. Anak-anak itu termasuk manusia seperti itu. Jadi anak-anak tidak langsung diberikan jawabannya, tetapi kita harus mencari ya. Seperti itu. Ini level 1 kelas 1 dan 2 ya. Nanti untuk level-level selanjutnya kita akan lihat di hari besok ya Bapak Ibu. Jadi besok itu full akan melihat contoh AKM dan Bapak Ibu bisa mengerjakan soal AKM gitu maksudnya. Kita lanjut ya ke literasi teks fiksi. Jadi kan tadi teks pertama adalah informasi dan yang kedua adalah fiksi. Oke. Teks fiksi untuk level 1 juga ada sampai 6. Nanti bedanya adalah pada bagian ini ya. Soal-soalnya dan jumlahnya. Oke. Ini nanti silakan Bapak Ibu cermati lagi. Saya akan skip contohnya seperti apa. Ini dia contohnya ya. Saya mengambil di kelas 9 dan 10 atau level 5. Pada bagian fiksi itu ada gambar lilin, kemudian di sini ada bacaan seperti itu ya. Nah, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Nah, dari sini berarti kita harus baca dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan dibaca. Insya Allah jawabannya E ya. Ini saya juga menyontek ya dari situ ya, dari situsnya. Begitu. Ini saya ambil langsung dari soal contoh AKM dari Kemendikbud. Oke. Nah, ini jadi harus membaca kemudian menganalisis sesuai dengan bacaannya. Itu dia terkait dengan asesmen literasi membaca. Intinya nanti dia akan memahami ya informasi maupun ada teks fiksi, dari situ nanti terbagi-bagi lagi. Nah, kalau kemarin di Telegram kayaknya Bapak Ibu ada yang bertanya soalnya seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah, secara garis besar jika ingin mempersiapkan peserta didik boleh ya, walaupun sebenarnya tidak perlu persiapan, tetapi namun jika ingin membiasakan peserta didiknya tadi poin-poin yang tadi silakan Bapak Ibu bisa mengembangkan soalnya ya, karena kalau dari Kemendikbud tentu saja soalnya
tidak disebarluaskan banyak, jadi hanya diberikan contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat soal-soal yang setipe atau setidaknya mendekati dengan kriteria dari literasi membaca atau yang numerasi ini ya. Kita langsung ke asesmen numerasi. Namanya numerik ya, numerasi jelas ini ngomongin angka ya. Jadi asesmen numerasi ini adalah suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Nah, kalau ujian nasional kemarin dahulu kala ya SMP dan SMA mungkin dia lebih banyak ke mungkin ada aljabar dan lain sebagainya. Nah, di sini akan sangat sedikit atau bahkan saya yakini tidak ada aljabar, tidak ada integral, turunan dan sebagainya secara langsung ya. Namun soal-soal itu sudah diterapkan, sudah dimasukkan ke dalam bacaan-bacaan misalkan atau hal-hal yang sudah ada di kehidupan kita. Ya, nanti misalkan ke pasar membeli ini mungkin untuk kalau yang tingkat SD ya, berapakah jumlah uang yang harus dikeluarkan ibu seperti itu ketika membeli, atau ketika ada diskon nih buy one get one ya, beli satu nambah satu, kira-kira apakah lebih mahal dibandingkan jika kita membeli diskon, misalkan ada diskon 50% plus 75%, seperti itu biasanya kan ada di mall-mall kayak gitu ya. Nah, kita membandingkan, siswa juga seperti itu, angka tetapi tidak hanya angka, tetapi mereka lebih memahami ya, kira-kira seperti apa. Oke. Nah, numerasi ini menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia. Jadi tidak hanya yang ada di sekolah, sudah belajar, kalau sudah belajar ya diterapkan seperti itu. Memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Nah, kontennya sama seperti tadi ya, ada konten, tingkat berpikir, dan juga ada konteks. Kalau konten numerasi itu ada 4 ya. Yang pertama bilangan, itu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Bisa cacah, bulat, pecahan, desimal ya. Untuk yang kedua itu terkait dengan pengukuran dan geometri. Ini meliputi ada bangun datar, volume ya, mungkin kalau SD kelas 6 kayaknya sudah belajar volume. Kemudian kalau mungkin di kelas di SMA, tingkat SMA, bangun datarnya sudah ada ruang, ada sudut-sudutnya. Nah, itu bisa jadi lebih kompleks ya, bergantung sama tingkatnya. Kemudian ada data dan ketidakpastian, interpretasi penyajian data maupun peluang, dan yang terakhir adalah aljabar ya. Apakah semua tingkat memiliki ini? Ya bergantung ya, nanti kan ada level-levelnya. Nah, untuk tingkat proses kognitif numerasi, jadi ada 3, pemahaman, penerapan, serta penalaran. Jadi nanti memahami ya isu-isu ya yang bisa menggunakan matematika dalam penerapannya. Kemudian setelah memahami baru diterapin matematika itu ke dalam konsep-konsep yang tadi, baru dinalarin ya. Seperti itulah. Nah, yang selanjutnya adalah konteks numerasi. Kalau konteksnya itu sebenarnya nggak jauh beda dengan yang konteks literasi membaca. Jadi bergantung ya, persoalannya bisa individual, kemudian bisa sosial budaya, ataupun terkait dengan sains. Seperti itu. Nah, level numerasi ini ada hanya 5, tidak ada 6 ya. Kalau tadi kan 6, kalau ini 5 saja. Ada di kelas genap, jadi 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi ini dia beberapa bagian dari numerasi ya, numerasi. Contohnya misalkan kelas 2. Nah, siswa itu harus dituntut sudah bisa memahami bilangan cacah. Kemudian bilangan pecahan, kemudian misalkan di sini mengetahui posisi bilangan cacah. Nah, ini sebenarnya sudah runtut ya Bapak Ibu, dan sepertinya ini sama kayak silabus, mungkin nanti cuma bisa lebih ditekankan jika ingin mulai mempersiapkan siswanya untuk AKM. Kayak gitu. Ya, intinya sebenarnya siswa kalau sudah belajar dengan maksimum, dengan silabus dan kurikulum yang sesuai, maka ya insya Allah HKM-nya juga akan bisa ya mengerjakan dengan baik. Nih, mengenal segi 4, ini untuk kelas 2 ya. Jadi, tapi kalau kelas 2 ini apakah harus semuanya di kelas 2? Bisa jadi sudah di tingkat 1 ya. Jadi kelas 1 misalkan sudah belajar bilangan cacah. Nah, nanti
Selanjutnya di kelas 2 tinggal menambah-nambahi. Kelas 3 nanti ditambahin lagi, kemudian di kelas 4 diharapkan dari kelas 1 sampai 3 tadi pada hingga kelas 4 bisa ini ya, lebih naik dikit levelnya seperti itu. Kayak tadi misalkan hanya pecahan dan bilangan saja, sekarang sudah dicampur, ada pecahan campuran seperti itu. Oh iya, ini maaf, ini harusnya pangkat ya, sentimeter kuadrat, meter kuadrat. Nanti dalam PPT-nya mungkin saya ganti. Oke, seperti itu. Kemudian di level 5, kelas 5, 6, jadi kelas 5 nanti sudah belajar lagi. Kelas 6-nya hingga akhir SD diharapkan siswa sudah bisa mengerjakan ini semua ya. Yang level tadi ditambah hingga level 3. Seperti itu. Kemudian ini level 4 ada di kelas 8 ya, jadi segini. Kemudian kelas 10 ya, kelas 10 sedikit sekali seperti itu ya. Ya seperti itu. Sepertinya hanya sedikit cakupan dari yang ada di silabus atau apa namanya, kurikulum matematika ya. Bisa jadi Bapak Ibu tidak mengajar matematika tetapi ingin menambahkan terkait dengan soal ini juga bisa ya. Jadi tidak hanya literasi atau numerasi kalau literasi nanti ya udah guru bahasa Indonesia aja yang kerja biar siswanya mengerti literasi kayak gitu. Kalau yang numerasi serahkan ke guru matematika. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengampu mapel apapun diharapkan ketika mengajar bisa menerapkan ya salah satu atau salah dua atau salah banyak dari bagian-bagian. Minimal kalau literasi membaca sepertinya semua mata pelajaran juga pasti membaca kan. Cuma dengan konsepnya, nah kita melatih siswa untuk bisa menalar, memahami apa yang ada di mata pelajaran kita. Itu sebenarnya salah satu cara mengajarkan siswa berpikir ataupun menalar ya. Jadi ketika mengerjakan suatu masalah, dia akan lebih cepat memecahkan masalah seperti itu. Gitulah Bapak Ibu. Contohnya ada ya ini. Ini saya ambil di kelas 10. Jadi misalkan ini Ani akan membuat nasi tumpeng yang dikukus dengan menggunakan tempat berbentuk kerucut. Kemudian campuran air dan berasnya itu 1:1. Artinya ketika 1 liter beras dicampur 1 liter harus dicampur sama 1 liter air. Jika air yang digunakan untuk membuat tumpeng senilai dengan hasil penghematan jika Aini mematikan keran air saat hasil penghematan. Jadi inilah ya. Maka banyak ini ada yang hilang nggak ya soalnya? Sepertinya ada yang hilang. Oh, sorry. Jika air yang digunakan untuk membuat tumpeng senilai dengan air hasil penghematan jika Ani mematikan keran air saat gosok gigi selama 4 hari, maka banyak maksimal nasi tumpeng yang dapat dibuat adalah, nah itulah ya. Ini udah ada ukurannya, nanti dihitung volumenya, mungkin seperti itu dan sebagainya. Ini sepertinya ada yang hilang kayaknya, atau gimana ya. Nah itulah Bapak Ibu, oh udah selesai. Nah itu literasi kita hari ini untuk AKM. Jadi saya hanya memperlihatkan contohnya saja. Kemudian apa-apa saja yang harus dipahami siswa sesuai dengan level pembelajarannya. Untuk soal-soalnya kita akan langsung besok ya. Jadi tadi saya cek website dari Kemendikbud agak down karena sepertinya sedang perbaikan web. Semoga saja besok webnya sudah baik ya, jadi bisa kita akses dengan baik dan bersama seperti itu. Begitu saja ya Bapak Ibu untuk hari ini. Tugasnya tidak ada tugas ya, jadi seperti biasa silahkan Bapak Ibu mengisi presensi kemudian menuliskan apa yang telah didapatkan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan mungkin nggak hanya terkait AKM ya, misalnya masih ada yang mengganjal terkait dengan asesmen nasional kemarin, bisa langsung kita diskusikan lewat Telegram, via chat di grup. Nanti jika misalkan grupnya sudah kami tutup, maka bisa lewat Japri ya, nanti kami jawab seperti itu. Terima kasih untuk hari ini ya Bapak Ibu, sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga bisa mencerahkan, menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada kekurangannya ya mohon maaf, karena memang kami juga sedang berkembang ya, saya juga sedang belajar, jadi
kita semua sedang belajar. Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan, kalau ada yang lebih ya jangan dilebih-lebihkan, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pelatihan besok pada contoh AKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.